Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa bertempat di Gedung Baintel Kampolri, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus 2025. Baintel Kampolri menggelar pelaksanaan soft launching dari program SKCK Full Online. Kegiatan ini dihadiri oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono, Kabaintel Kampolri Komjen Pol Ahmad Wiyagus, serta para pejabat utama Baintel Kampolri lainnya. Pada kesempatan ini juga turut hadir perwakilan dari sejumlah Satker Mabes Polri dan turut diikuti secara daring oleh Satuan Intel Kampolda dan Polres jajaran seluruh Indonesia. Pelaksanaan soft launching ini merupakan langkah awal dari program SKCK Full Online yang sedang dikembangkan dan akan diluncurkan pada bulan September 2025 mendatang. Pada kesempatan ini, Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono menyampaikan SKCK Full Online merupakan salah satu program yang menjadi bentuk kolaborasi berbagai Satker Mabes Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tolong komitmen ini tetap dipegang teguh oleh jajaran di wilayah juga. Ya. Kami pun sudah lapor sama Pak Bang Wiyagus, Pak Kabik, sama-sama kita Bang ya, komitmen untuk melanjutkan ini. Tolong rekan-rekan dari Intel juga komitmen, jangan lagi hal-hal ini. Tingkatkan terus pelayanan ini kepada kita. Kalau ini kita coba satu pelayanan masyarakat itu benar-benar jadi pilot project lah, supaya bagus itu. Ini kan selain kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sangat baik, karena semuanya online dimanapun bisa, ya kan? Tanpa tanpa harus bertemu, bertatap muka segala macam tadi yang teknis sudah jelaskan. Tentunya ini yang diharapkan oleh masyarakat akan mempermudah dan tidak mempersulit dan menutup peluang-peluang untuk adanya kebocoran maupun pelanggaran-pelanggaran. Selain itu, Kabaintel Kampolri Komjen Pol Ahmad Wiyagus juga mengatakan bahwa SKCK Full Online ini nantinya akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akan disosialisasikan serta dapat digunakan oleh masyarakat di seluruh Polda dan Polres jajaran di Indonesia. Program ini nantinya akan memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan pendaftaran pembuatan SKCK secara daring melalui Super App Polri. Hal ini menjadi terobosan baru dan diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan proses pembuatan SKCK. Baintel Kampolri melakukan soft launching SKCK Full Online pada Selasa 20 Agustus 2025. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Andi Putra. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Intan dan pemirsa Polri TV. Saya melaporkan dari Mabes Polri Jakarta Selatan pada 20 Agustus 2025, di mana baru saja usai dilaksanakan kegiatan soft launching atau launching awal dari aplikasi SKCK Full Online yang digelar oleh Baintel Kampolri. Turut hadir dalam kegiatan ini pemirsa Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono serta Kabaintel Kampolri Komjen Pol Ahmad Wiyagus dan para pejabat utama Baintel Kampolri lainnya. Begitu pula turut hadir perwakilan dari sejumlah Satker Mabes Polri, diantaranya Divtik Polri, Div Humas Polri, dan juga dari BPK Polri. Dan pemirsa, kegiatan pada pagi hari tadi merupakan salah satu langkah awal dari pelaksanaan SKCK Full Online. Ini merupakan bentuk pengembangan dari layanan pembuatan SKCK yang sebelumnya masih harus dibuat secara langsung atau offline, di mana masyarakat harus datang langsung di satuan untuk membuat SKCK. Dan pemirsa, ide atau langkah awal ini merupakan sebuah mimpi tadi disebutkan oleh Komjen Pol Syahardiantono. Ini merupakan wujud dari impian para Satker Mabes Polri untuk bisa menciptakan sistem SKCK Full Online, di mana ini juga ditujukan untuk memudahkan masyarakat untuk mengurus pendaftaran pembuatan SKCK yang nantinya akan dapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Super App Polri. Dan berikutnya juga nanti akan dilakukan pengembangan pemirsa dari pelaksanaan SKCK Full Online ini. Begitu pula juga nanti akan dilakukan penyempurnaan aplikasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dan pemirsa, fungsi dari dilaksanakannya soft launching ini adalah untuk mengenalkan SKCK full online ini kepada Satuan Intelkam di Polda dan Polres jajaran seluruh Indonesia, di mana nantinya masing-masing Polda dan Polres jajaran ini akan berkolaborasi bersama dengan Baintelkam Polri untuk menyempurnakan sistem SKCK full online sebelum nanti direncanakan akan diluncurkan secara publik pada bulan September mendatang. Dan pemirsa, tadi juga disampaikan oleh Komjen Pol Syahardiantono bahwa pelaksanaan SKCK full online ini juga merupakan bentuk pengembangan dari masukan dan saran dari masyarakat, di mana mereka merasa jika pembuatan SKCK secara offline ini sudah harus ditingkatkan lagi. Untuk itu tadi Komjen Pol Syahardiantono juga menyampaikan bahwa diharapkan dengan adanya SKCK full online ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Begitu pula untuk meningkatkan kecepatan pelayanan SKCK yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pemirsa, sedikit kilas untuk melihat SKCK full online ini adalah nanti dalam Super App Polri akan ada laman untuk mendaftar pembuatan SKCK online, di mana masyarakat nanti dapat menginput atau memasukkan data diri dan dokumen-dokumen diri yang diperlukan. Kemudian nanti pemirsa, masyarakat akan mendapatkan nomor antri, yang nomor antri ini akan digunakan di satuan-satuan tertentu di mana masyarakat ingin mencetak dan melanjutkan proses pembuatan SKCK-nya. Dan tentunya langkah ini masih membutuhkan penyempurnaan. Tadi juga disampaikan oleh Kabaintelkam Komjen Pol Ahmad Wiyagus bahwa pelaksanaan SKCK full online ini ditargetkan untuk diselesaikan sebelum launching utama, yaitu pada bulan September tahun 2025. Dan pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Intan, kembali ke Anda. Terima kasih Atia Numa atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, berikutnya momen sakral terasa saat Polsek Pacet Polres Mojokerto bersama masyarakat melajukan penghormatan detik-detik proklamasi peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Raya dan di depan halaman Mapolsek Pacet, Jawa Timur. Peringatan detik-detik proklamasi berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Kapolsek Pacet Ibtu Muhammad Khairul Umami. Detik-detik proklamasi diikuti oleh seluruh seluruh personel Polsek Pacet, perwakilan organisasi masyarakat atau ormas, para pelajar, serta masyarakat yang melintas di depan Mapolsek. Nampak sejumlah pengguna jalan yang melintas menghentikan kendaraannya sejenak untuk berdiri tegak dan memberikan hormat kepada Sang Merah Putih. Kapolsek Pacet Ibtu Muhammad Khairul Imam menyampaikan bahwa detik-detik proklamasi bukan sekedar seremonial, melainkan wujud rasa syukur dan penghormatan atas perjuangan para pahlawan bangsa. Selanjutnya dilaksanakan doa bersama dan ramah tamah antara aparat kepolisian, ormas, pelajar, dan masyarakat sebagai simbol kebersamaan dalam menjaga persatuan dan keamanan di wilayah Pacet, Mojokerto. Babin Kamtipmas Desa Kalahien dari Polsek Dusun Selatan, Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah menggelar upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Desa Kalahien, Barito Selatan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Babin Kamtipmas bersama pemerintah Desa Kalahien menggelar upacara bendera dan detik-detik proklamasi yang berlangsung dengan hikmat di halaman SMPN 4 Dusun Selatan, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Upacara yang dihadiri oleh kurang lebih 250 orang peserta ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, pelajar, perwakilan perusahaan, hingga mahasiswa. Sementara itu, kehadiran Bribka Yodi Frianto Setiawan yang juga merupakan Babin Kamtipmas Desa Kalahien dari Polsek Dusun Selatan menunjukkan sinergi aktif antara Polri dengan masyarakat dalam meminang keamanan dan ketertiban wilayah, sekaligus mempererat kedekatan dengan masyarakat desa binaannya.
Dari Humas Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus pelatihan serta sertifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polda Sultra tahun anggaran 2025. Acara berlangsung di Hotel Zahra Kendari pada Selasa 19 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Biro Logistik Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Lilik Isyono, dengan peserta dari jajaran PJU Polda Sulawesi Tenggara, Kapolres, Kapolresta, Kabalok, Kasilok, Kaurlok, para PPK, pejabat pengadaan Satker, hingga personel yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa tingkat dasar maupun yang ditunjuk sebagai peserta pelatihan dan sertifikasi tahun 2025. Sosialisasi menghadirkan pemateri Fahru Razi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Karo Logistik Polda Sulawesi Tenggara dalam sambutannya menyampaikan pesan dari Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Widjanoko. Melalui kegiatan ini, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polda Sulawesi Tenggara diharapkan berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. Selain sosialisasi, kegiatan ini juga bekerja sama dengan Lemdiklat Polri dalam penyelenggaraan pelatihan. Para peserta nantinya akan mengikuti tes sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagai bentuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat Polri dalam pengelolaan logistik. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Papua Barat menghadiri upacara Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Upacara dipimpin oleh Gubernur Papua Barat dan dihadiri oleh Kapolda Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari, dan Kepala Kejaksaan Tinggi, serta para pejabat Forkopimda lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Hai Sobat Polri, saya Bribda Sahara. Saat ini saya sedang berada di lapangan apel kantor Gubernur Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun dengan mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Upacara tersebut dipimpin oleh Gubernur Papua Barat dan dihadiri oleh Kapolda Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari, dan Kepala Kejaksaan Tinggi serta para pejabat Forkopimda lainnya. Dengan transisi ini, kita membuka babak baru untuk pembangunan berkelanjutan dengan kesetaraan dan keadilan sebagai prioritas utama. Mari kita terus bekerja keras, bersinergi, dan berinovasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Baik Sobat Polri, demikian informasi yang dapat saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam kebajikan dan salam presisi. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.